warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Indriani dari kelas SD 24C. Nah, di sini saya akan menceritakan novel yang berjudul Till You Find Me. Nah, novel ini itu menceritakan seorang gadis yang berusia 18 tahun yang sedang menatap sebuah perubahan besar dalam hidupnya itu. Nah, dia sedang menaiki pesawat menuju Irlandia yang akan melakukan pertukaran pelajar. Nah, si Pinley ini itu berharap perjalanannya itu bisa membantunya menyembuhkan hatinya yang terluka sejak kematian kakaknya, yaitu si Will. Dia membawa jurnal perjalanan si Will, kakaknya yang telah meninggal itu, sebagai panduan agar dia itu bisa menemukan kembali inspirasi dan kedamaian hatinya. Nah, ketika di pesawat, dia tak sengaja bertemu dengan si Beckett Ross, seorang aktor muda terkenal yang sedang dalam perjalanan ke Irlandia juga, tetapi untuk tujuan syuting film. Nah, mereka itu berbincang sedikit, dan dari percakapan awal itu terlihat bahwa si Beckett itu mengikuti segala sesuatu itu dengan sikap santai dan percaya diri gitu. Sedangkan si Pinley itu lebih tertutup, hatinya itu seperti terbebani, dan juga ada tekanan batin gitu. Meskipun ada ketegangan dari mereka, tapi percakapan itu menjadi momen pengenalan sifat kedua tokoh utama. Kedua tokoh utama itu si Pinley dan si Beckett. Nah, si Pinley itu dikenal sebagai gadis yang kuat tapi rapuh secara emosional, dan kalau si Beckett itu dikenal sebagai bad boy yang menarik namun tampaknya itu memiliki sisi lain gitu. Nah, setelah perjalanan panjang dari Amerika, si Finlay Sinclair akhirnya itu tiba di Irlandia sebagai bagian dari program pertukaran pelajar. Nah, dia itu turun dari pesawat dengan perasaan campur aduk, seperti kelelahan, cemas, dan juga sedikit penuh harap bahwa tempat ini itu bisa jadi awal yang baru untuk menyembuhkan luka akibat kehilangan kakaknya itu. Nah, si Finlay itu kemudian dikenalkan kepada keluarga hostnya, yaitu keluarga yang akan menampungnya selama ia tinggal di Irlandia. Namun si Finlay itu masih merasa asing gitu, karena pikirannya itu masih banyak tertuju pada masa lalu dan jiwanya itu belum tenang. Nah, si Finlay itu masih berada di Irlandia gitu, mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Nah, setelah rasa lelah dan keterasingan di hari-hari awal gitu yang di Irlandia, ia mulai keluar sendirian, berjalan menyusuri kota dan menikmati suasana Irlandia yang tenang. Nah, pemandangan alamnya itu indah, bangunannya klasik, tapi hati si Finlay itu masih berat. Ia tetap merasa kosong dan kehilangan arah. Nah, saat berada di luar, si Finlay tanpa sengaja bertemu lagi dengan si Beckett Ross, cowok yang sebelumnya ia temui di pesawat. Nah, pertemuan ini itu seperti di awal terasa canggung sekaligus mengejutkan bagi si Finlay, karena ia tidak menyangka akan bertemu aktor terkenal itu lagi, apalagi di negara asing. Nah, si Beckett itu terlihat santai, ramah, tapi seperti biasa ya, penuh percaya diri. Nah, sebaliknya si Finlay itu tetap menjaga jarak. Ia tidak terlalu tarik pada ketenaran si Beckett itu, dan bahkan sedikit terganggu dengan sikapnya yang terkesan terlalu bebas. Nah, meski begitu, percakapan mereka itu tetap mengalir, dan dari situ mulai terlihat perbedaan karakter yang kuat di antara mereka. Nah, di balik sikap bercandanya si Beckett itu menunjukkan sisi yang lebih manusiawi itu. Ia juga sedang berada di Irlandia
bukan hanya untuk pekerjaan, tapi karena hidupnya itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, si Finlay itu masih bersikap hati-hati. Ia tidak ingin terlalu dekat, apalagi dengan seseorang yang hidupnya penuh sorotan publik. Namun, situasinya di Irlandia yang masih terasa asing dan sepi membuat kehadiran si Beckett itu sedikit demi sedikit menjadi teman bicara yang tak terduga. Nah, percakapan mereka itu mulai lebih dalam. Si Finlay itu masih tertutup soal dirinya, tapi terlihat jelas bahwa ia menyimpan luka besar. Sementara itu, Beckett itu menunjukkan sisi yang berbeda di citra aktor terkenalnya. Ia jujur bahwa ketenaran itu tidak selalu membuatnya bahagia, justru sering membuatnya lelah dan kehilangan arah. Nah, si Finlay memperhatikan bahwa di balik sikap santai dan cara si Beckett itu ada kesepian dan tekanan yang ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya, si Finlay itu menyadari bahwa mereka berdua itu sebenarnya sama-sama sedang tersesat, hanya dengan cara yang berbeda. Nah, si Finlay juga masih berpikiran dan bertanya-tanya bahwa tentang kehilangan kakaknya, kemudian tentang mengapa hidupnya itu terasa hampa meski tidak diungkapkan secara langsung, tapi pergulatan itu terasa dalam sikap dan pikirannya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.